Jokowi bungkam kesombongan China dan Singapura, dengan akuisisi Rafale dan F-15X sekaligus. Kedatangan Rafale dan F-15X tentu diniatkan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia. Indonesia membeli Rafale dan F-15X karena melihat kondisi jet tempurnya saat ini. Rafale yang akan dibeli Indonesia berjumlah 42 unit sedangkan F-15X 36 unit, tapi tidak bisa dipungkiri, pembelian Rafale dan F-15X dalam jumlah besar, akan habiskan banyak uang. Yang harus dipahami, Indonesia perlu merogoh kocek dalam untuk membeli semua jet tempur tersebut. Untuk menggenjot akuisisi, Kemenhan mengajukan anggaran pertahanan sebesar 350 triliun untuk 2024. Pengajuan anggaran disampaikan Wamenhan M. Herindra pada rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kemenhan TNI tahun 2024 dengan Komisi 1 DPR RI. Kami mengajukan anggaran sebesar 350 triliun rupiah, itu akan dibagi untuk Kemenhan, Mabes TNI, AD, AL, dan AU, ungkap Herindra selepas rapat. Sebagai gambaran umum, anggaran ini akan digunakan untuk membuat pertahanan negara lebih kuat. Karena kita negara besar, kita harus menjaga kedaulatan, makanya TNI juga harus kuat sambungnya. Selebihnya, anggaran ini memang ditujukan untuk mengakuisisi jet tempur Rafale dan F-15X, masih dalam proses negosiasi, ungkap Wamenhan menyudahi. Upaya Indonesia beli Rafale dan F-15X pun kerap disoroti media-media asing, termasuk China. Salah satunya artikel 163.com yang ragu akan upaya akuisisi tersebut. 163.com ragu Indonesia dapat membeli Rafale dan F-15X sekaligus. Tindak mungkin membeli jet tempur Rafale dan F-15X dalam jumlah besar secara bersamaan. Terangnya, media China ini ragu Indonesia benar-benar akan menandatangani pembelian F-15X. Bukan berarti Indonesia akan tanda tangan kontrak jet tempur AS tersebut. Saat ini penjualannya masih belum jelas. Sudut pandang ini diperkuat oleh argumen seorang pengamat militer China. Luo Yongkun, Luo menyoroti industri pertahanan Indonesia yang masih lemah. Hal itu bisa menghambat akuisisi Rafale dan F-15X. Ini merupakan langkah ketidakberdayaan Indonesia, di mana industri pertahanannya masih lemah. Mereka belum bisa memproduksi jet tempur canggih sendiri, hanya bisa outsourcing, ungkap Luo. Keraguan lain datang dari seorang peneliti di Institut Studi Pertahanan dan Strategis di Singapura, Colin Koh. Koh paham betul upaya Indonesia membeli dua jet tempur itu untuk memperkuat kekuatannya. Namun menurutnya, akuisisi Rafale dan F-15X adalah kategori terpisah. Tidak seperti kontrak Rafale, penjualan F-15X tidak dikonfirmasi sama sekali. Saya tidak yakin Indonesia bisa membiayai dua program yang sangat mahal itu sekaligus. Jadi mungkin saja pada akhirnya uang yang mereka punya hanya untuk satu kontrak, terangnya. Koh pun memberikan analisis mengenai keuangan Indonesia. Hal ini menimbulkan kontroversi, karena Indonesia mengambil pinjaman untuk membeli jet tempur. Utang nasional mereka sudah menumpuk. Hal ini pun semakin menimbulkan pertanyaan pada penduduk Indonesia, karena mereka memiliki banyak hal yang harus dibiayai. Pembangunan ibu kota baru misalnya, pungkasnya menyudahi. Namun tentunya pemerintah Indonesia akan beri kejutan yang tak diduga-duga oleh asing, termasuk perihal pembelian jet tempur.